Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Wabu, Ibu Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pak Sekda, Kepala BKAD, dan kemudian dari BKPSDM, dan termasuk Bapak Ibu ya, rekan-rekan apa namanya honorer ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang kebetulan sudah bisa mengikuti seleksi tahap 1 meskipun belum lolos formasi ya kan. Terima kasih ya. Di sini Pak Wabu, Pak Sekda, Bu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua, memang kalau dilihat dari tuntutannya ini ada 3 hal ya kan. Pertama adalah meminta semua diangkat menjadi P3K. Memang betul, semua akan diangkat menjadi P3K. Ya kan? Dan itu pun ya kan sudah disampaikan dalam secara resmi dari Kemenpan, BKN, ya kan, semua honorer yang ada di instansi pemerintah baik pusat dan daerah semuanya akan diangkat menjadi P3K kan gitu. Cuma kan permasalahannya gini, Pak, kenapa di Undang-Undang 20 2023 itu hanya ada P3K, nggak ada paruh waktu dan penuh waktu? Itu hanya bagian daripada skema pengangkatan secara bertahap ya kan, sehubungan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah masing-masing kan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kaitan dengan menyangkut bagaimana status kami kalau sekiranya taruhlah menjadi P3K paruh waktu. Apa sih kesejahteraan yang dapat kami terima dari P3K paruh waktu? Ya kan? Memang betul dari pemerintah pusat menyampaikan bahwa minimal sama dengan yang diterimakan, ya kan? Yang diterimakan Bapak Ibu pada saat menjadi honorer. Tapi kami pun dari pemerintah daerah, ya kan, melihat juga nggak mungkin dong, ya kan, disamakan dengan yang kemarin kan, misalnya dari guru, ya kan, menjadi honorer, ada yang dikasih 300 per bulan, ada yang dikasih 500.000, ya kan, ya kan, kecuali mungkin yang teknis di perangkat daerah yang sudah masuk ke dalam DPA itu rata-rata ada yang dapat 1,5 juta, ada yang dapat 2.350.000 kan seperti itu. Nah, kita di sini Bapak Ibu ya kan, mohon izin Pak Wagub ya kan, Ibu Kaban dengan jajarannya, BKPSDM dengan jajarannya sudah memikirkan hal tersebut. Kami sedang merumuskan terkait dengan besarannya. Artinya kita menetapkan ada namanya maksimum requirement dan ada minimum requirement. Maksimum requirement itu tuh adalah take home pay yang diterima di luar daripada BPJS Kesehatan dan di luar daripada CKK JKR. Artinya maksimum requirement ini nanti besarannya adalah senilai dengan upah minimum Kabupaten Cirebon. Kan seperti itu. Sebenarnya sementara yang minimum requirement itu ya mohon maaf mungkin kondisi kemampuan keuangan daerah kita belum mencukupi. Tadi disampaikan oleh Ibu Kabar ya kan BKAD, memang betul kita tuh secara fiskal kemampuan keuangan daerah kita tuh masih di bawah 20%, kurang lebih 17%. Artinya pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Artinya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon masih bersifat instruktif, ya kan? Tapi kami tidak berhenti di situ saja, ya kan? Kami juga menghitung dan seterusnya, ya kan? Yang pasti bahwa Bapak Ibu nanti kaitan dengan P3K paruh waktu, ya kan? Ada kejelasan besaran, ada kejelasan kode rekening, ya kan? Bahkan pemerintah pusat juga menetapkan kode rekeningnya adalah di belanja jasa P3K paruh waktu. Nama jabatannya apa?
penata layanan operasional, pengolah data dan informasi, ya kan, dan seterusnya. Artinya sudah ada kepastian dari sisi kode rekening. Untuk besarannya, ya tadi maksimum rekrutmen adalah senilai UMK. Nah, tadi Bu Kabar menyampaikan, ya kan, bagaimana dengan besarannya untuk membedakan ini apakah mendasarkan kepada pendidikan, beban kerja, ya kan? Karena kami melihatnya dari sisi keputusan pusatnya sudah jelas, nama belanjanya di belanja jasa P3K paruh waktu disebut jabatannya, nanti kami sistem penggajiannya juga besarannya mengacu kepada nama jabatan. Misalnya gini, jabatannya apa? Oh, jabatannya adalah penata layanan operasional. Kita mungkin karena melihat ruang lingkup kerjanya memang membutuhkan satu pemikiran, analisa, ya kan? Di situ ada satu tingkat risikonya juga tinggi, ya kan? Kita berikan maksimum requirementnya itu, take home pay-nya adalah sebesar UMK, misalnya seperti itu, ya kan? Ditambah dengan, mohon maaf, BPJS, JKK, JKN, akhirnya jatuhlah mungkin di kisaran 2,7 dan seterusnya. Ini kami sedang berproses karena kami juga meminta data dari BKPSDM sampai dengan selesainya seleksi tahap kedua. Akan kelihatan nih Pak, jabatan-jabatan penata layanan operasional ada berapa, ya kan? Administrasi umum ada berapa, pengolah data informasi ada berapa, dan sebagainya. Nanti kita bisa melihat komposisi kebutuhan anggaran untuk penganggaran P3K paruh waktu kan seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, mohon izin Bapak Ibu, ya kan, tadi menyentil kaitan dengan bisa enggak kita di tahun 2025 ini ada PNS yang pensiun bisa sampai 600 kan gitu. Sementara ada formasi yang pada waktu seleksi tahap ke-1 belum terisi kan? Boleh enggak ditambah di tahun 2025 formasinya? Ya, kita itu hal tersebut kita sudah komunikasikan bahwa untuk tahun 2025 ini belum bisa untuk menambah atau melakukan perubahan formasi yang ada karena sampai dengan selesainya dulu seleksi tahap kedua. Ini seleksi tahap kedua aja waktunya mundur lagi, ya kan? Kita juga masih kebingungan nih kapan gitu. Sementara kemarin CPNS sudah diserahkan SK-nya, kemudian kemungkinan yang tahap 1 sekitar awal Juli 2025. Nah, kita juga nggak tahu nih, ya kan? Seleksi tahap keduanya seperti apa, kapan dan dilakukannya seperti apa. Tapi kita bisa mengusulkan, ya kan? Di 2026. Artinya gini Bapak Ibu, kami hanya bukan memberikan satu harapan, tapi kita berbicara hitung-hitungan rasional. Kita tahun 2025 ada yang pensiun 600-an. Ditambah banyak juga P3K PNS yang diberhentikan karena ada permasalahan hukum, ya kan? Banyak yang diberhentikan Bapak Ibu, ya kan? Nah, 2025 ada 600, 2026 mungkin ada 600 lagi. Memungkinkan nggak kita ketika di 2026 mengusulkan 1.200? Secara rasional memungkinkan. Sekarang hitung-hitungannya tahap ke-1 ini yang tidak lulus formasi itu ada 1.600-an ya, 656. Ketika kita buka nih, ya kan, seleksi tahap 3 lah untuk pengisian nanti 2026, memungkinkan kita membuka 1.200. Artinya yang paruh waktu secara otomatis menjadi waktu penuh tanpa melakukan seleksi lagi. Cara hitungnya mungkin Bapak Ibu sudah membaca di keputusan Menpan mendasarkan kepada satu penilaian yang kemarin seleksi berapa skornya ditambah penilaian secara kinerja dari atasan langsung. Kan itu seperti itu, ya kan? Nah, berikutnya lagi nih Bapak Ibu, ya kan, terkait dengan bagaimana Pak ketika kita
kosong, yang tidak terisi kan. Kemudian itu dibuka lagi untuk tahap kedua. Kalau tahap keduanya sudah seleksi, akan kelihatan dari 300 itu yang masih belum terisi ada berapa, kan gitu, ya kan? Kalau sekarang nggak bisa, tetap yang 300 yang kosong itu peruntukannya untuk seleksi tahap kedua. Nah, misalnya gini, dari 300 yang kosong tahap 1, kemudian diseleksikan lagi untuk tahap kedua, ya kan? Ketika tahap kedua masih ada formasi yang kosong, itu nanti dilakukan optimalisasi. Optimalisasinya untuk apa? Untuk yang mengikuti seleksi tahap 1 tapi tidak lulus formasi, itu prioritasnya gitu, seperti itu. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, kami di sini pemerintah Kabupaten Cirebon hanya menjalankan daripada undang-undang, menjalankan daripada surat edaran keputusan dari kementerian atau dari pemerintah pusat. Kalau berkaitan dengan menyangkut bagaimana pendefinisian terhadap undang-undang ASN tersebut seperti apa, tentunya yang bisa menjawab, yang bisa mendefinisikan itu adalah kementerian atau pemerintah pusat yang menerbitkan daripada undang-undang tersebut. Artinya sejauh mana ini pemerintah Kabupaten Cirebon komit untuk menyelesaikan seluruh honorer yang ada di Kabupaten Cirebon, ya kan? Dan tentunya di sini kami juga memperhatikan terkait dengan bagaimana mekanisme penggajiannya. Intinya bahwa Bapak Ibu kami juga memikirkan terkait juga kesejahteraannya seperti apa, seperti itu, ya kan? Dan yang pastinya bahwa di sini kita juga dari BKPSDM, bagian organisasi, BKAD, ya kan? Apa namanya? Nggak mengabaikan begitu aja. Kami terus berkoordinasi. Walaupun kemarin mengalami efisiensi dan sebagainya, ya kan? Tapi kami berusaha bahwa kondisivitas, stabilitas keuangan fiskal Kabupaten Cirebon ini bisa kuat dan bahkan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk salah satunya adalah terkait dengan penataan honorer menjadi P3K. Mungkin seperti itu, ya kan, gambaran atau mungkin tanggapan dari Sekda Kabupaten Cirebon melalui bagian organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.